Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan saat ini, saya akan membuat topologi jaringan yang kita buat itu yang bisa berapa lantai, misalkan lantai pertama, kedua, dan lantai ketiga. Bahkan kita bisa juga tambahkan ke lantai 4. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfius Salea dengan NIM 223666190 kelas B. Kemudian kita lanjut saja ke Discord ya. Di sini kita akan coba membuat topologi jaringan bisa ya, kita buat 3 lantai. Misalkan ya, lantai pertama itu kita menggunakan 2 PC. Sini kita menggunakan 2 PC. Kemudian lantai berikutnya 2 PC. Dan yang ketiga tambahkan juga 2 PC. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan switch. Di sini kita menggunakan PT switch dan tambahkan di masing-masing lantai. Misalkan begini, kita kasih 1 switch. Nah, di sini juga bisa kita ganti di sini sebagai penamaan. Misalkan di sini kita ganti menjadi lantai 1 supaya mudah kita ketahui. Di sini kita tambahkan juga lantai 2. Lantai 2. Di sini kita tambahkan lantai 3. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kita di sini membutuhkan 1 router. Kita menggunakan di sini ada PT router. Kemudian kita butuhkan juga 1 modem DSL. Sini ada 1 modem DSL dan PT Cloud sama server 1. Kemudian mari kita akan menghubungkan satu dengan yang lainnya. Yang pertama di sini kita menghubungkan PC ke switch dengan menggunakan kabel string. Kita menghubungkan di masing-masing lantai seperti ini. Begitupun dengan selanjutnya. Sini juga kita hubungkan. Ya. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing switch ke router. Sini menggunakan kabel string. Nah, nanti di sini hanya tinggal 1 port Ethernetnya, jadi tinggal cuma 1 switch yang bisa kita sambungkan. Jadi jika port Ethernetnya sudah habis, bisa kita tambahkan di sini
Caranya yaitu kita matikan dulu mesinnya, kita tambahkan yang ini, itu router NN1CFE, kita tambahkan karena nanti juga kita akan menghubungkan ke modem, jadi bisa kita tambahkan dulu saja di sini. Tambahkan 2, kemudian kita aktifkan kembali routernya dan kita lanjutkan sambungkan masing-masing kabelnya terlalang ke switch lantai 3. Kemudian berikutnya kita menyambungkan antara router dengan modem, yaitu port Ethernet 7.0 dengan port 1, dan seterusnya kita hubungkan modem ke port. Sini bisa kita gunakan modem 4 atau modem 5, tapi di sini saya menggunakan modem 4, dan seterusnya port dihubungkan dengan server. Nah, setelah kita menghubungkan masing-masing tempat ini, kita konfigurasi dulu masing-masing PC di setiap lantainya. Misalkan di sini kita pertama konfigurasi sini label ini, kita masukkan config terminal, terus masukkan integer ya, kita lihat portnya dia lantai 1 itu berapa, PA nya berapa. Nah di sini kita mengetikkan ini nanti akan muncul PA 0/0, jadi di sini kita masukkan 0/0 ter, kemudian selanjutnya kita masukkan IP DHCP full, karena yang kita konfigurasi di lantai 1, jadi kita masukkan sini lantai 1 DHCP full lantai 1. Ada sedikit kesalahan, DHCP full lantai 1. Nah, sorry ternyata di sini kita spasi tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan network kita masukkan IP 192.168.1.0, kemudian 255.255.255, enter, kemudian kita masukkan default router 192.168.1.1, ada sedikit kesalahan, default
Sini ada kurang titik tadi, sini titik 8 titik titik 1 titik 1. Nah, selanjutnya kita masukkan DNS server, itu 8 titik 8 titik 8 titik 8. Kemudian exit, hanya exit lagi, terus enter atau right. Nah, sudah muncul begini, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Kenapa di sini masih merah? Karena di sini di router kita bilang memasukkan IP-nya. Itu yang kita masukkan di konfigurasinya tadi, itu 192.168.1.1. Bentar, di sini kita jangan lupa on. Nah, jalan mulai jalan. Kemudian selanjutnya ya kita akan mengkonfigurasi sama seperti yang tidak lakukan tadi untuk selanjutnya yang lantai 2 dan lantai 3. Kita lanjutkan lagi. Terus saja di sini. Exit. Nah, kita mulai dari awal seperti config. Nah, terus integer ya. Nah, sini kita lihat lagi di sini berapa ya-nya, yaitu BA 1/0. 1/0. Kemudian di sini dia IP DHCP full T2. Kemudian network 192.168.2.0, kemudian 255.255.255.0, kemudian default router 192. Dia DNS server gunakan 8.8.8. Dan setelah itu exit enter, sini masukkan right. Nah, berhasil. Kita jangan lupa lagi tambahkan di sini 1 Ethernet 1.0 192.168.2.1. Sudah berhasil. Kemudian kita lanjut lagi ke lantai 3. Di terminal. Kemudian INT ya. Ini kita lihat lagi berapa hanya di sini, itu 6
per 0, 6 per 0. Ya, level 192.168.3 255 kilo. Ada kesalahan. Oh, masih kurang. Di sini AP DHCP full itu lantai 3. Baru kita lanjut itu tadi network. Maaf pada kesalahan tadi. Sini 192.168.3 1 0 kalikan yang default router 192.168.3 router kemudian DNS server 8.8 dan exit exit lagi enter right. Nah, berhasil. Kita masukkan lagi IP-nya di Ethernet 6.0. Nah, di sini tadi 6.0 2.168 di 3 1. Selesai untuk konfigurasi para router ke setiap switch di masing-masing lantai. Kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan router dengan DNS modem. Sini kita lihat dia berada di 47.0. Sini saya itu saja langsung tambahkan 192.168 titik kan sini 10 1. Sudah tersambung. Kemudian kita hubungkan antara modem di DSN modem sini kita lihat modem 4 dan Ethernet 6. Sini kita lihat modem 4 untuk DSN modem dan Ethernet 6. Sini sudah betul untuk pemasangannya, jadi kita tinggal add, tekan add. Nah, sambung. Di DSL modem itu tidak perlu ada pengaturan atau konfigurasi. Kemudian di server sini kita tambahkan lagi
di sini. Titik 9,2. Nah, sudah. Ya, semuanya sudah kita konfigurasi. Bisa kita cek dulu satu persatu apakah ini akan jalan. Oh, sorry, ternyata di sini kita belum mengubah isinya ke DHCP untuk menerima IP dari router. Kita ubah dulu semuanya ke DHCP. Nah, ini ubah ke DHCP. Dia akan otomatis menerima IP secara DHCP. Selesai. Mari kita tes, kita coba dulu apakah ini akan berhasil. Dari sini saya dulu. Hasil. Kemudian kita coba dari sini ke sini. Delete, kita coba lagi. Nah, berhasil. Terus kita coba ke sini ke sini. Delete, kita ulang lagi. Nah, berhasil. Kemudian kita coba dari router, dari PC ke router. Nah, berhasil. Dan coba dari switch, dari server ke switch ke PC. Terus dulu server ke PC. Si gagal, kita coba lagi. Si gagal. Masih gagal. Ini belum kita tambahkan IP-nya. Sudah. Terus ini, oh ya, internet satu. Dapat dari. Nah, ini belum kita tambahkan dua.
copy saja, kemudian titik 6. Sedikit kesalahan tadi di sini, kita lupa mengisi IP di sini. Jadi kita berikan 2.9.2, terus di sini kita lupa mengisi IP dari server tadi, itu 198.1.9.1. Kemudian sini jangan lupa kita ganti DNS servernya itu 8.8.8. Setelah itu sini kita sudah cocok tadi 9. Kita coba lagi, ini akan masih bergagal atau sudah berhasil. Sekali. Nah, sudah jalan. Jadi sini sudah berhasil. Nah, sudah berhasil. Nah, seterusnya di sini kita sudah membuat jaringan di 3 lantai. Dan seterusnya jika kita ingin menambahkan wireless, untuk kita sambungkan router. Di sini kita tambahkan satu switch, terus kemudian lanjut tambahkan wireless access point, access point ya, tambahkan access point. Kemudian untuk perangkatnya nanti kita menggunakan satu PC. Dengan menggunakan access point, dan bisa kita tambahkan saja di sini. Saya tambahkan satu PC atau satu laptop, satu tablet, dan satu smartphone. Nah, di sini jaringannya sudah tersambung. Nah, ini sudah otomatis. Jadi kita ingin menyambungkan jaringan antara laptop ini dengan access point. Ini saja bisa kita ganti di sini. Kita matikan dulu komputernya. Kemudian kita ambil saja, kita ganti. Nah, terus kita nyalakan lagi. Nah, kita tunggu, dia sudah terhubung dengan access point. Kemudian PC-nya seperti juga kita matikan dulu misalnya. Ini kita ganti sub, dan nyalakan kembali. Nah, dia sudah tersambung. Yang kita sambungkan access point dengan switch, kita gunakan saja kabel string 1. Kemudian dari sini, dari switch ke router,
karena di router sudah tidak ada tempat untuk menyembuhkannya. Kita tambahkan lagi satu di sini. Kita matikan dulu, kita tambahkan lagi satu, terus kita nyalakan kembali. Kenapa dia merah kembali ini? Karena tadi kita matikan routernya. Kita tunggu beberapa saat, dia akan juga berubah kembali. Nah, dan kita sambungkan lagi. Nah, apa ini merah? Karena di sini dia kan hilang IP-nya. Itu 192 ya. Ke 7 di IP-nya 192.168.9.1. Nah, sini juga sudah kita namanya. Dan selanjutnya di sini kita akan konfigurasi switch yang terhubung ke access point. Itu kita konfigurasi di router. Masuk di router. Config. Dan integer. Ya, sini kita lihat dulu berapa dulu 8/0 ya, 8/0. Kemudian kita masuk IP DHCP. Switch 3. Terlupa mengganti di sini saja kita saya masukkan di sini lantai 4. Saya ganti lantai 4. Terus kita tambahkan lantai 4. Selanjutnya kita network 192.168.4. Kasih 4 di sini 0 55 titik. Oh, kurang titik di bagian 192.168 1.4.0. Kita coba masukkan IP di sini. Network 192.168.4.0 kemudian 255 dan 255.0. Kemudian default
router 192.168.4.1. Kemudian DNS server itu 8.8.8.8 dan kita exit. Sekali lagi exit dan enter void. Masukkan void. Oke, di sini sudah kalau ada tanda ini berarti konfigurasi sudah berhasil. Kita tambahkan di sini 8.0.168.4.1. Ini sudah tersambung. Saya kita tes dari sini dulu ke hasil. Sudah berhasil. Ini kita tes ke sini, masih valid. Tes lagi. Nah, sudah berhasil. Jadi dia sudah terhubung ke sini. Jika kita ingin menambahkan password pada access point, sini kita tekan saja WPA2. Sini ditambahkan password sembarang saja, misalkan sini tambahkan 23456 7. Ya, disk tidak akan tersambung lagi karena di sini juga kita akan men-setting lagi di wirelessnya karena kita sudah memasangkan passwordnya. Jadi kita setting lagi di sini di connect, terus connect. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Terus kita tekan connect. Nah, dia berhasil terhubung kembali passwordnya tadi untuk menyamankan. Kemudian di komputer juga kita mengatur desktop dan connect masukkan lagi passwordnya. Nah, dia tersambung. Kemudian di tablet kita masuk di config, nah di sini wireless, di sini masukkan passwordnya. Kita klik di WPA2 PSK password, kita masukkan passwordnya. Nah, dia sudah connect. Kemudian di handphone juga kita masuk di wireless now, kita tekan klik WPA2, masukkan passwordnya. Dia otomatis akan tersambung. Kemudian di sini juga kita tambahkan direct tadi IP address yang kita tambahkan di access point itu 192.168.4.0.
coba lagi. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Audio Jungle.